Alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Al-ayat surat Al-Isra ayat yang pertama. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Nabi Muhammad SAW pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Sementara kami bertahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sungguh Dia Maha mendengar, Maha melihat, Maha melihat Allah dengan segala firman. Saudara-saudaraku, sebagaimana akidah yang dirahmati Allah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di pagi hari ini yang cerah. Mudah-mudahan secerah wajah-wajah kita yang datang dengan salam dan senyum, bertemu dengan mukmin yang lain, menambah semangat. Semoga bukan hanya dari pertemuan ini hanya bertatap muka dan bertemu wajah, tapi ada sesuatu yang bisa diraih, ada sesuatu yang bisa ditularkan, ada sesuatu yang bisa, ya tadi lah, sembari memberi semangat sambil memberikan kekuatan, energi. Ya, kalau muslim, ala muslim, tak muslim, dan yang muslim yang lain, ketika ada yang sakit ditengok, ketika ada yang salam dijawab, ketika ada yang meminta nasihat, maka berilah nasihat. Ini kita tadi diawali disebutkan sesama mukmin, sesama muslim, sesama muslimah, ya kan? Memiliki kedekatan yang luar biasa. Dari agamanya itu sudah sama. Apalagi ada kedekatan sesama wanita, wah, ketemu aja udah inginnya surhatnya nih, gitu kan? Karena ada chemistry, ya, ada kedekatan secara kelamin, ada kedekatan secara perasaan, ada kedekatan secara emosional. Sehingga kenapa tadi ada pembawa acara perempuan supaya ada sedikit pencerahan, ya. Yang lain pun nanti bisa untuk minimalnya membawakan acara. Rasa syukur kita tunjukkan dengan menggunakan seluruh fasilitas, ya, berupa apapun yang dianugerahkan oleh Allah kepada kita. Salah satunya nikmat umur yang panjang. Karena ya tadi malam atau kemarin pagi, saudara-saudara kita yang kembali kepada Allah, yaitu saudara kita Mas Tarno sudah dipundut masa dalam, maka kita pun pasti akan mengalami hal yang sama, yang akan kembali kepada Allah. Maka manfaatkan kesempatan yang baik ini. Kita masih diberikan nikmat, salah satunya hidup. Kita gunakan salah satunya seperti ini, untuk ngaji, untuk taklim, untuk mendengarkan untayan-untayan kata yang bersumber dari Allah berupa Al-Quran, yang mudah-mudahan bisa menyemangati diri dan keluarga kita. Ini malah seperti itu. Nah, sebagai bekal kita kembali kepada Allah. Kalau kita sudah tahu ilmunya, kita jalani kehidupan kita, diri dan keluarga, insya Allah kembali kepada Allah dalam keadaan tenang, karena sudah menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah. Beda dengan orang yang kembali kepada Allah belum melakukan apapun dalam kehidupannya, maka ya sama, ya, gelisah. Nah, kalau ditanya oleh Allah sejauh mana pertanggungjawaban dalam kehidupannya. Sehingga di mukadimah tadi sebelum saya sampaikan, mungkin kita sudah memasuki, ya, sebentar lagi bulan Rajab. Saya ingatkan ada satu peristiwa, ya, sebentar lagi bulan Rajab ada satu peristiwa Isra dan Mi'raj. Bila agung Nabi Muhammad SAW. Sehingga ada hikmah-hikmah yang mungkin dalam sisi lain
yang mungkin Ustaz, Kiai kadang mungkin mengungkap hikmah Isra Mi'raj itu dari sudut pandang yang lain. Maka bisa saja hari ini yang saya sampaikan kok nggak seperti ketika kita dengar ada Isra Mi'raj itu paling ini kan gitu. Enggak. Kita akan mudah-mudahan ya saya bisa menyampaikan dan memberikan hikmah dari peristiwa Isra Mi'raj yang dialami oleh Baginda Agung Nabi Muhammad SAW. Kita sudah familiar semenjak anak-anak, semenjak SD, semenjak remaja kita sudah sering mendengarkan dan mengikuti peringatan. Tapi jangan hanya menjadi peringatan saja, kemudian kita tidak sanggup mengambil hikmah. Yang pertama Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Isra, surat yang ke-17 ayat yang pertama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama disebutkan subhanalladzi, yang artinya maha suci Allah. Allah Subhanahu wa taala yang maha suci, yang tidak ada sesuatu kotor, dosa, apalagi cacat, apalagi kekurangan, serba maha demi maha. Ini menggunakan satu kalimat di awal ayat yang disampaikan ini dengan kalimat subhanalladzi, yang maha suci, ya kan? Menggunakan kata-kata dengan kalimat yang sangat sakral, kata subhanallah, maha suci Allah. Otomatis peristiwa yang akan disampaikan di balik kata subhanalladzi ini tidak mungkin bohong, tidak mungkin tidak terjadi. Pasti apa yang akan disampaikan itu benar. Ini yang harus kita yakini di satu kalimat, kalimat awal dia menggunakan, Allah menggunakan kalimat subhanalladzi, dia menjaminkan kemahasucian. Coba dari kalimat ini saja sebelum kita tahu peristiwanya, pasti peristiwa yang akan disampaikan itu sesuatu yang sangat luar biasa, sesuatu yang sangat di luar, ya. Bagi orang yang tidak beriman, mungkin ini sesuatu yang bullshit, yang tidak masuk akal. Tapi Allah mengatakan dengan kalimat subhanalladzi, sehingga nanti dari peristiwa yang akan disampaikan ternyata peristiwanya adalah Isra dan Mi'raj. Maka kita di sini akan kita kaji yang pertama, Allah memurahkan kemahasuciannya dengan menyebutkan kata subhanallah, kata subhanalladzi. Jadi peristiwa yang akan disampaikan, ayat yang akan disampaikan, berita yang akan disampaikan setelah kalimat ini, bagi orang yang beriman, yakinlah sesuatu yang besar, sesuatu yang dahsyat, sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang fenomenal, sehingga hanya dengan kacamata keyakinanlah mudah-mudahan kita sanggup membenarkan peristiwa ini. Kemudian Asra ini kalimat kata Allah yang memperjalankan. Allah yang memperjalankan. Jadi ketika Allah kun fayakun, mau kayak apapun, karena yang memperjalankan Allah. Sepertiga malam di perjalanan Isra Mi'raj itu Rasulullah SAW diperjalankan dari Mekah, Masjidil Haram, ke Palestina, Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa, dan naik ke langit yang ketujuh, Mi'raj, yang mana tempat duduknya Rasulullah itu masih hangat, karena Rasulullah senantiasa setiap malam itu dia bertahajud. Secara logika zaman dulu belum ada pesawat, belum ada yang namanya astronot naik
ke luar angkasa. Dalam waktu kurang lebih tidak sepertiga malam bisa melakukan perjalanan yang panjang itu. Kalau bukan dengan kacamata iman, bisa percaya apa enggak kira-kira? Tidak percaya. Hingga reaksi masyarakat musyrikin Mekah pada waktu itu menyebutkan Rasulullah semakin gilanya menjadi wah tambah parah ya. Masa seperti malam sekangkene maring Palestina maring langit ketujuh. Muhammad semakin menjadi misalnya seperti itu. Tapi ketika kita yakin bahwa Allah yang maha suci, kemudian Dia yang memperjalankan, bisa terjadi apa enggak? Pernah punya kutu di dalam rambut kita. Pernah. Kutu itu cerita sama temennya, saya habis dari Jakarta. Berapa? Cuma sepertiga malam pulang balik karena naik pesawat. Temennya yang punya kutu yang lain kan kadang dia mencok ke sana. Percaya apa enggak kira-kira? Pertama dengar, masa sih kamu melakukan unduk-unduk bisa mari Jakarta bolak-balik sepertiga? Tetapi karena saya nemplok di Tuhan saya naik pesawat, pulang pergi. Oh, karena kamu diperjalankan oleh Tuhan kamu. Kalau Rasulullah, karena diperjalankan oleh Allah, bisa terjadi nggak semacam tadi? Perjalanan Isra dari Mekah ke Palestina naik ke langit itu sepertiga malam. Menurut kacamata iman, karena Allah yang memperjalankan, bisa terjadi nggak? Dengan imanlah kita yakin itu bisa terjadi. Maka reaksi pertama yang membenarkan peristiwa Isra Mi'raj adalah namanya Abu Bakar. Ketika sahabat Rasulullah SAW menyampaikan berita tentang apa yang dialaminya kepada Abu Bakar, jawaban Abu Bakar bagaimana? Lebih dari ini, kalau itu disampaikan oleh engkau wahai Rasulullah, kalau itu diperjalankan oleh Allah, lebih dari yang kamu ceritakan, saya yakin. Karena dia yakinnya kepada Allah, yakinnya kepada Rasulullah. Enggak hanya seperti malam, sekejap mata saja mungkin Abu Bakar As-Siddiq bisa ya. Tapi karena ada sebuah hikmah yang nanti akan disampaikan, adanya perjalanan Isra itu diperlihatkan berbagai macam kisah. Kemudian ditemani oleh malaikat Jibril. Kemudian juga menggunakan kendaraan yang namanya buraq. Kemudian nyampe langit ke-1, ke-2, ke-3 sampai Sidratul Muntaha. Maka menurut kehendak Allah menggunakan jarak waktu sepertiga malam. Sehingga di sini Abu Bakar As-Siddiq mendapat gelar As-Siddiq. Apa Siddiq itu? Orang yang membenarkan. Salah satunya adalah peristiwa Isra Mi'raj. Bagaimana kita hari ini? Yang pertama, bahwa peristiwa Isra Mi'raj yang dialami oleh Rasulullah SAW di tanggal 27 Rajab dalam kalender nasional Masehi, nanti tanggalnya kita 28 Februari, 1 bulan lagi. Wah, masih ada waktu kita gali lagi apa peristiwa Isra Mi'raj itu. Yang terjadi di tahun ke-10 kenabian. 10 kena. Jadi sebelum 10 Rasulullah diutus menjadi Rasul, belum ada sholat 5 waktu. Yang ada sholat seperti tahajud. Baru setelah 10 tahun itu Allah memerintahkan melalui wahyu Isra Mi'raj tersebut, yang mana Allah memberikan perintah langsung kepada baginda Rasul mengenai perintah sholat wajib 5 waktu. Ini hikmah pertama yang harus kita tangkap. Kita meyakini peristiwa Isra Mi'raj ini adalah kehendak Allah. Allah yang memperjalankan. Ada latar belakang. Kenapa Allah memperjalankan? Ada peristiwa yang melatar belakangi kenapa Rasulullah SAW diperjalankan di dalam Isra Mi'raj. Nanti kita akan jadikan ilmu dalam kehidupan kita. Ini latar belakang. Dinamakan tahun kesedihan.
Pernah sedih? Si Rasul manusia biasa, bisa aja merasakan sedih. Manusianya walaupun dia seorang nabi, seorang rasul, masih ada sifat-sifat kemanusiaan. Kenapa sedih? Yang pertama, selama 10 tahun Rasulullah berdakwah, semenjak Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, baru sedikit orang-orang yang bisa menerima dakwah Rasul. Walaupun sedikit, tetapi orang-orang pilihan yang mana memiliki kekuatan iman yang luar biasa. Salah satunya sahabat Rasul juga sudah gugur duluan mungkin di dalam medan peperangan. Kemudian di tahun yang ke-10 ini Rasulullah ditinggalkan oleh yang namanya paman bernama Abu Thalib. Ketika Rasulullah SAW lahir dalam keadaan yatim, maka dia diasuh oleh kakeknya Abdul Muthalib. Setelah beberapa tahun kemudian Abdul Muthalib meninggal, maka diasuh oleh pamannya bernama Abu Thalib. Maka Abu Thalib ini orang yang senantiasa mengasuh Rasulullah, mengajari dia ilmu ternak, kambing sama domba di Arab itu. Mengajari juga berdagang, senantiasa menyayangi sampai melindungi. Semenjak dia anak-anak sampai dia menjadi Rasul, pamannya ini senantiasa melindungi, menjadi benteng terkuat yang menjadikan orang-orang yang akan menyakiti Rasulullah segan. Masih ada perasaan ayo. Walaupun takdirullah Abu Thalib ini meninggalnya belum masuk secara Islam secara total. Maka hidayah itu adalah apa? Kehendak Allah. Ini salah satu kesedihannya. Rasulullah ditinggal oleh pamannya belum masuk ke dalam agama Islam. Jadi dia memohon kepada ya Allah, ampunilah dosa pamanku. Ini urusan hidayah. Rasulullah tidak bisa memberikan hidayah itu urusan Allah. Dan seseorang tidak akan bisa mendapatkan hidayah kecuali dari Allah. Maka dengan seperti itu pamannya nanti mendapat keringanan sedikit siksa neraka. Salah satunya ketika siksa yang paling kecil, yang paling rendah yang akan ditimpakan oleh pamannya Nabi, ketika telapak kaki menyentuh api neraka, ubun-ubunnya itu dia mendidih. Sekecil-kecilnya, serendah-rendahnya. Karena Rasulullah memohonkan ampun, tetapi tidak bisa. Tetap, maka bersyukurlah kita hari ini dengan perjalanan yang panjang dari Mekah sampai ke Indonesia sekarang ini, kita beragama Islam pangannya. Karena meninggalnya tidak mau menyesalkan 2 kalimat syahadat. Dan selalu sedih. Dan kesedihan berikutnya memang tidak ada lagi yang melindungi. Tidak ada yang melindungi. Amannya ini dulu ketika dia masih hidup, Rasulullah berdakwah, maka oleh masyarakat Mekah mau dibunuh. Jadi tingkat sampai orang yang ingin mengajarkan ajaran Islam itu sampai tantangannya itu mau dibunuh. Akhirnya pamannya dikasih, Abu Thalib, kalau kamu sayang sama Muhammad, ponakanmu, wis tak gantikna bae budak sing paling ganteng, sing luar biasa kuat, tak makan mari kok, mari pamannya itu, Abu Thalib. Nabi Muhammad serahkan ke kaum Quraisy, akan saya bunuh kan itu. Apa jawaban pamannya? Tidak bisa. Selama masih saya hidup tidak boleh ada yang menyentuh ya ponakan. Maka tidak ada yang berani. Selama Abu Thalib masih hidup. Artinya tidak ada yang berniat ataupun membunuh. Karena kalau ada yang membunuh, maka seluruh Bani Hashim akan jadi pembalas juga. Jadi benteng pertama yang melindungi, yang mengayomi, artinya ada secara manusiawi ya kan, ada dukungan dari keluarga. Ini meninggal dunia di tahun yang ke-10 kemudian. Maka Rasulullah secara manusiawi sedih, pamannya dulu masuk Islam,
pamannya sudah meninggalkan dia, ya, tidak ada lagi yang tadi melindungi dari serangan-serangan orang-orang musyrik. Yang kedua, meninggal juga istrinya yang tercinta, Khadijah. Khadijah, seorang istri yang salehah yang menikah dengan Rasulullah sebelum Rasulullah menjadi nabi, sebelum Rasulullah diangkat menjadi rasul. Khadijah seorang eksportir, importir, seorang pedagang, miliuner, seorang jutawan. Sebelum menikah dengan Rasulullah, maka setelah menikah dengan Rasulullah, dia membela, dia mendukung, dia mengorbankan tenaganya, pikirannya, hartanya untuk berjuang di dalam Islam. Dan dialah orang yang pertama kali masuk Islam. Ini Rasulullah SAW dari wahyu, kemudian dia mendapatkan wahyu dari malaikat Jibril, maka dia menggigil, dia ketakutan, ya kan? Selimuti, wahai Khadijah, selimuti, ya kan? Ada apa? Ternyata Rasulullah bertemu dengan orang yang tidak pernah ketemu, yaitu malaikat Jibril. Khadijah menanyakan kepada pamannya bernama Waraqah bin Nawfal apa yang dialami oleh suaminya. Ternyata yang dialami oleh suaminya adalah namus, berita kenabian yang pernah dialami oleh Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi dahulu yang ada di dalam kitab yang mereka baca. Maka Khadijah saat itu membenarkan apa yang diceritakan oleh pamannya Waraqah bin Nawfal dan masuk Islam. Begitu pula Waraqah bin Nawfal yang sudah buta, yang sudah tua, yang sudah tidak sanggup lagi, dia menangis. Menangisnya Waraqah bin Nawfal karena dia tidak sanggup lagi membela Rasulullah ketika Rasulullah nanti diusir, nanti dicaci maki, nanti mau dibunuh. Dan betul lah di tahun ke-10 ini tekanan demi tekanan itu luar biasa. Betul apa yang disampaikan oleh Waraqah bin Nawfal. Pelaku-pelaku sejarah, para nabi dan rasul terdahulu sama mengalami peristiwa dicaci, dimaki, diusir, bahkan mau dibunuh. Maka Khadijah ini orang yang pertama kali masuk Islam setelah Rasulullah. Maka dia begitu sedih, dia membela, dia melindungi, dia menemani, dia menghibur. Ini contoh istri yang salehah. Ya. Ketika suaminya dalam keadaan sedih, dia dalam keadaan bimbang, maka dia menghibur, dia menyelimutinya. Bahkan dia berpesan, setelah dia berkorban harta, luar biasa, ya, bisa dikatakan hampir habis hartanya Khadijah ini untuk berjuang di jalan Allah. Dia berpesan, wahai suamiku, seandainya kamu ingin berdakwah ke suatu negeri, tetapi kamu ingin melewati satu jembatan dan tidak ada jembatan, maka gunakanlah tulang-tulangku yang sudah mati, gunakan untuk bikin jembatan menuju tempat yang engkau ingin dakwahi. Sampai ketika dia sudah nggak bisa apa-apa, saya sudah meninggal, tipe silahkan tulangnya kalau memang tega bikin jembatan pakai tulang. Itu menunjukkan bahwa all outnya luar biasanya seorang istri membela, mendukung, ya, berkorban sampai sudah mati pun dia tetap ingin berkorban. Nah, apa hari ini sebagai seorang istri-istri yang hari ini kita punya suami, ya kan? Kemarin kita materinya adalah fi buyuti adinallah, di rumah-rumah itu ditunjukkan kalimat Allah. Maka suami istri hendaklah mencontoh contoh yang baik baginda Rasulullah SAW dengan Khadijah dan dengan istri-istri yang lain. Salah satunya Aisyah. Itulah baitnya nanti. Itulah rumah surga. Maka sedihnya Rasulullah ditinggal dua tokoh ini salah satunya. Sehingga Rasulullah bersedih. Kemudian Rasulullah juga berdakwah ke negeri-negeri kaum sekitar Mekah. Malah ditolak, disambit. Apa disambit? Dilemparin batu, bukannya disambut. Kalau hari ini mah ada orang semua disambut, luar biasa kan? Dulu Rasulullah nggak seperti itu. Dulu Rasulullah disambit, dilemparin batu sampai berdarah. Sahabatnya yang menemani juga jadi tameng hidup, sampai dia juga berdarah. Sedih. Ketika sudah tidak ada lagi ketergantungan kepada makhluk, bukan
Thalib meninggal, Khadijah meninggal, dakwah juga ditolak. Maka Allah menghibur, menunjukkan kemahabesarannya. Subhanalladzi asra bi amrihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Ya kan? Maha suci Allah yang telah memperjalankan abid hamba. Karena Rasulullah telah membuktikan kehambaannya. Dia berdakwah, dia membenarkan, dia berkorban, dia berdarah. Maka diangkatlah oleh Allah melalui satu perjalanan dinamakan Isra Mi'raj. Yang di sini akan diperlihatkan tanda-tanda kebesaran Allah. Peristiwanya aja menunjukkan tanda kebesaran Allah. Perjalanan yang sangat singkat dalam waktu sepertiga malam sudah menunjukkan kebesaran Allah. Yang satu. Yang kedua, kebesaran Allah bahwa ketika seseorang dalam kondisi sedih, terjepit, dalam kondisi paling titik nadir, ya kan? Down, apa bahasanya? Get mood, apa bahasanya? Ada orang dalam kondisi lagi stres, gitu kan? Dalam kondisi terbawah, terendah, maka Allah memberikan rekreasi. Allah memberikan charger keimanan. Jadi kalau lagi drop HP, kalau drop ada sinyalnya enggak? Enggak ada. Nyala aja enggak. Maka Allah bukakan. Allah sayangi. Dia diperjalankan, diperlihatkan rute perjalanan bahwa Islam akan menyebar ke seluruh dunia. Dari Mekah sampai Palestina. Itu digambarkan. Jadi, ya, Rasulullah masih ada di Mekah, nggak ada dakwah dari Mekah. Tapi digambarkan nanti perjalanan itu sampai ke Palestina. Ternyata Palestina baru bisa dikuasai oleh Rasulullah dalam genggaman Rasulullah saat Khalifah Umar bin Khattab. Inilah yakin sebuah peta perjalanan. Walaupun sedang dalam kondisi terjepit, Allah menggambarkan nanti perjalanan Islam itu dakwah Islam sampai ke seluruh penjuru dunia. Ikonnya pada waktu itu karena Masjidil Aqsa adalah kiblat orang yang punya agama Nasrani, Yahudi, Islam. Itu kiblatnya dulu adalah Masjidil Aqsa. Kan nanti berubahlah setelah Isra Mi'raj itu. Pemindahan kiblat dari Masjidil Aqsa dipindahkan ke Masjidil Haram, yaitu Ka'bah. Rumah ibadah yang pertama dibangun ternyata Ka'bah itu. Fondasinya sudah hancur. Jadi dibangun kembali oleh Nabi Ibrahim. Jadi nanti ada perjalanan Islam dakwah itu bukan hanya di kota Mekah saja, bukan hanya di keluarganya saja. Suatu saat akan menyebar ke seluruh penjuru dunia. Seperti itulah terbukti di zaman Khalifah Umar bin Khattab, Palestina ditaklukkan tanpa pertumpahan darah. Walaupun hari ini Palestina sedang dicaplok oleh orang-orang Yahudi. Kemudian diperlihatkan juga bukan hanya Palestina, sampai Sidratul Muntaha bertemu, berjumpa, menerima berita wahyu, salat 5 waktu, dan diperlihatkan juga surga dan neraka. Bayangin. Sampai hari ini diperlihatkan surga, balik-balik dunia mereka. Diperlihatkan neraka, dia mulai kira-kira berdosa. Rasulullah ketika dalam kondisi down diperlihatkan oleh Allah semuanya. Bagaimana gambaran di neraka, bagaimana gambaran di surga. Ya. Diperlihatkan juga perjalanan bentangan. Ada kisah-kisah. Ya. Ada ketika melihat bau yang harum, ternyata di situ kuburannya Dewi masih toh. Yang mempertahankan keimanannya sampai digodok, dikuali istrinya, anaknya, suaminya. Maka kuburannya harum. Siapa ini? Itu adalah kuburan Dewi masih toh. Orang yang mempertahankan dulu zaman Nabi atau Musa, yaitu kisahnya Fir'aun
Siti Masito itu pembantunya anaknya Fir'aun, tapi dia memeluk agama tauhid, mengesahkan Allah, tidak mau menyembah Fir'aun sebagai Tuhan. Hanya untuk keluar dari ketauhidannya itu sampai digodok, dikuali minyak yang mendidih dan meninggal. Maka Dewi Masito selamat secara akidahnya sehingga baunya harum. Rasulullah lewat, saat itu diceritakanlah oleh malaikat Jibril. Boleh diperlihatkan juga kisah-kisah yang lain. Salah satunya, saya tidak ceritakan banyak sekali, mungkin ada waktu yang lain. Beliau melihat para wanita yang suka memasuki tempat tinggal yang bukan muhrimnya, maka digambarkanlah oleh Allah ada orang yang bergelantungan di payudara. Ini hati-hatinya kita untuk senantiasa menjaga pergaulan, Diperlihatkan pula bagaimana seorang pezina, karena luar biasa Indonesia itu ternyata pemecah rekor perselingkuhan. Kalau kita lihat di YouTube, kemudian ada survei, Indonesia itu pemecah rekor dunia yang paling marak yang namanya perselingkuhan, bahkan perzinahan. Maka zaman dulu Rasulullah sudah diperlihatkan bagaimana orang yang suka berzina. Ada orang yang membawa daging, minyak, dagingnya itu enak, dagingnya itu harum, mengandung minyak yang luar biasa sehingga sangat nikmat, daging yang paling nikmat lah, daging yang luar biasa. Tetapi apa yang ada di tangannya ini tidak dimakan. Dagingnya yang enak, yang lezat, yang halal ini tidak dimakan. Tetapi yang dimakan dia malah memakan daging yang busuk, yang jelek, yang bau luar biasa. Itulah gambaran orang yang sudah punya yang hak, orang yang sudah punya istri yang sah, orang yang sudah punya suami yang hak, tapi dia masih melek, selingkuh, yang bukan hak. Maka hati-hatilah hari ini, jangan sampai kita tergoda oleh godaan setan. Rumput tetangga lebih hijau, apalagi dunia maya hari ini memperlihatkan berbagai macam keindahan. Sehingga materi keluarga yang kita sampaikan, keluarga yang sakinah, keluarga yang tenang, baik di jannati itu ketika bersyukur punya suami yang Islam, bersyukur punya suami yang soleh, bersyukur punya istri yang iman, bersyukur punya istri yang soleh. Bisa bertahan hidup saja kita harus bersyukur. Itulah yang digambarkan, daging yang lezat, yang enak, yang halal, yang seharusnya dimakan, bukan daging busuk yang dimakan. Dan banyak gambaran-gambaran di dalam Isra Mi'raj itu yang menggambarkan nanti di umatnya itu akan terjadi seperti itu. Ada gambaran juga seorang nenek-nenek yang sudah tua yang memikul kayu bakar, sudah berat, ditambahin lagi kayu bakarnya, bisa nggak kira-kira berjalan? Sudah berat, ditambahin lagi kayu bakar, tambahin. Itulah gambaran orang yang tidak pernah di dalam hidupnya beramal dengan keikhlasan. Apa kira-kira? Kalau tidak ikhlas, ngaji berat, belajar berat, sedekah berat. Apa kira-kira? Seperti orang yang membawa kayu bakar ditumpuk terus, permasalahan demi permasalahan ditumpuk terus, sehingga dia otak manusia terbatas nggak? HP saja kalau buat mawi terus hang. Manusia itu sama. Ketika permasalahannya ditumpuk semuanya dikumpulkan, akhirnya mulai, akhirnya down, akhirnya tidak semangat. Maka peristiwa Isra Mi'raj ini menggambarkan kita harus seperti orang yang ikhlas. Orang ikhlas itu seperti ketika kita membawa kayu bakar, kayu bakarnya dikurangi sesuai dengan kemampuan yang kita kuat untuk bawa, yang kita kuat untuk pikul. Ikhlas itu nanti kita akan menghubungkan hubungan kepada Allah, menyerahkan segala urusan kepada Allah dengan wujud tawakal.
Salah satu wujud kita untuk bisa ikhlas itu kita punya landasan keyakinan, kita punya landasan iman. Salah satunya untuk bisa mengecas kembali ketika kita ada suatu problematika permasalahan. Kalau Rasulullah dicas, dicharger lewat Isra dan Mi'raj, ada perintah sholat hari ini yang 5 waktu itu jadikan mi'rajul mukminin. Apa mi'rajul mukminin itu? Menghadapnya Allah. Di sehari 5 kali sholat wajib yang 5 kali jangan sampai ditinggalkan, kecuali sapi, kecuali udzur sapi. Wanita haid tidak menyampai yang namanya syarat rukunnya. Tapi kalau laki-laki tidak ada yang tidak boleh ditinggalkan. Enggak men kan laki-laki ya. Kendati kondisi apapun wajib setelah dia akil balik, setelah dia wajib syarat hukumnya terpenuhi, selama dia masih sehat, selama dia belum gila, selama dia belum hilang akalnya, maka dia wajib walaupun dalam kondisi sakit, walaupun dalam perjalanan, walaupun dalam ketakutan. Maka wajibnya sholat itu setelah diturunkan, nah kita tidak boleh meninggalkan. Jadikan sholat itu sabar dan sholat menjadi penolongmu. Jadi kita ada masalah seperti apapun sholat khusyuk. Sholat ini seawal kalau sholatnya benar, maka disitulah kita akan dicharger. Kalau HP itu ketika kita sholat, kita sedang menghadap Allah. Kepala yang sangat mulia ini ada di tempat yang paling rendah, lebih rendah dari pantat. Kepada siapa kita nyungkur sujud? Kepada Allah. Allah yang maha memiliki, Allah yang maha tinggi, Allah yang membolak-balikan hati. Ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinik. Allah yang membolak-balikan hati, tetapkan hatiku, tetapkan hati saya. Permasalahan sebesar apapun, Allah yang maha besar. Bok dari dulu masalah akeh selesai juga. Masalah ujian selesai. Masalah ekonomi selesai juga. Hanya mindset pemikiran kita yang kadang seolah-olah nggak akan selesai, padahal selesai juga. Coba yang paling berat lah masalah hajatan, masalah apa dulu, seolah-olah kita ya kan, mau selesai juga. Ternyata ketika kita sholat, kita menghadapkan Allah, udah cuma sepisan. Aja gue gerutu, aja gue ngambek-ngambekan, kan gitu ya. Tetapi lebih baik fresh. Dunia, alam. Kalau kita berpikir positif, maka sekitar kita jadi positif. Bener nggak? Kalau kita senyum, suami kita senyum nggak kira-kira? Kalau kita cembetut, suami saya ada apa ini istri saya? Kan gitu. Maka kita sudah diajarkan semenjak dulu itu, dari bangun tidur kita ingat Allah. Apa doanya? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Puji syukur kepada Allah, saya dihidupkan setelah sejenak saya mati. Apa? Kalau orang dalam keadaan tidur kan dia digenggam oleh Allah. Jiwanya. Yang digenggam itu jiwanya. Nafasmu masih nafas, jantungnya masih berdetak. Kalau suaminya dipegang sudah gak nafas, sudah gak jatuh, kok itu. Tapi yang dipegang adalah jiwanya. Maka ketika orang yang bangun, jiwanya dikembalikan, ayo waktu bersih atau dia bangun melek. Maka apa ketika dia dikembalikan jiwanya oleh Allah? Alhamdulillah, saya gak kebablasan. Ada ya suaminya Bunga Lestari apa itu cinta yang kebablasan habis tidur mati. Kemarin sebelum tidur saya nggak nyangka kalau besok itu dia akan mati, ternyata dia bablas. Maka sebelum tidur harus membaca doa. Apa doanya? Bismika Allahumma ahya wa bismika hamud. Menyebut nama Allah. Kata kita akan sejenak digenggam oleh Allah, mati kayak orang tidur. Tapi ya bukan mati beneran itu, kan mati masih digenggam jiwanya saja, nafas kan masih ada. Kalau bersyukur ya, karena kita gunakan setiap hidup kita yang masih diberikan pagi ini setelah sholat, kita dengerin tausiah. Di tausiah ini ada chargernya iman, bisa saja lewat tausiah.
Lewat tausiah ini iman yang tadinya mungkin gelip-gelip nyalanya jadi semangat untuk sholat, semangat untuk berbuat baik, semangat untuk menciptakan lingkungan yang positif. Kalau lingkungan positif, maka alam, teman, saudara, lingkungan akan positif juga ke kita. Isra Mi'raj akan memberikan dampak bahwa kesempatan yang baik ini Rasulullah SAW setelah menghadap Rasul dia tidak egois, setelah menghadap Allah dia tidak egois, setelah melihat surga dan neraka dia tidak egois. Sama enaklah di surga saja. Dia kembali ke dunia menjalankan amanah yang ditugaskan dan dipikulkan untuk berdakwah, menyampaikan kebenaran, bersyukur karena kasih sayang Rasulullah itulah kita hari ini kerebelan agama Islam. Coba kalau Rasulullah nggak sayang, Islam aku orang balik dunia, kita nggak akan memeluk agama Islam. Maka bersyukur, iman Islam nikmat yang paling besar. Tanpa iman dan Islam, mohon maaf, yang membela Rasulullah pamannya Nabi saja ya tidak bisa dapatkan hidayah. Maka bersyukurlah seorang istri yang beriman, seorang suami yang beriman, masih memeluk agama Islam, ajarkan Islam KTP-nya. Hidupkan keislaman kita, hidupkan keimanan kita, tambah keyakinan kita dengan ilmu, dengan pemahaman, lewat alim, lewat silaturahim, lewat sharing. Jadi hikmah Isra Mi'raj yang saya sampaikan pada kesempatan hari ini, pertama kita harus yakin peristiwa Isra Mi'raj adalah peristiwa yang diperjalankan oleh Allah, peristiwa yang dialami hanya oleh pribadi Nabi Muhammad SAW, tidak akan dialami oleh makhluk-makhluk lain hamba-hambanya. Maka kalau kita tidak sanggup melakukan itu, kita mungkin punya kewajiban menjalankan hasil dari Isra Mi'raj itu, yaitu menjaga sholat kita. Sholat ingat waktunya, khusyuk di dalam menjalankannya. Setelah harus berdampak, tanha anil fahsya'i wal munkar, sanggup mencegah perbuatan keji dan munkar, khususnya untuk diri kita, jaga mata, jaga telinga, jaga hati, jaga lisan, jaga harta kita, jaga perbuatan kita. Untailah seluruh perbuatan, ucapan, perilaku kita seperti mata rantai yang nanti akan menghubungkan kita kembali kepada Allah. Jaga hubungan suami istri, jaga keluarga, jaga hubungan anak dengan orang tua, jaga semuanya, karena itulah tujuan hidup di dunia ini adalah bagaimana kita menjalankan status ibadah. Anak bisa beribadah kepada orang tua sudah dari dulu beribadah, insya Allah ketika ikhlas, ketika yang dilandasi adalah iman, maka ada harapan di surga nanti beserta anak dan cucunya yang iman dan soleh. Tapi kalau tidak ada landasan iman dan soleh, tidak mungkin lagi kumpul lagi. Ini kumpul sama teman-teman dan senang, dunia kan ini kumpul tenang jiwanya, senang. Kumpul sama keluarga, sama anak suami senang, sama orang tua senang. Apa maning kok kumpul ke surga? Syaratnya itu landasannya iman dan amal soleh. Maka saya sebagai motivasi untuk diri dan keluarga, mudah-mudahan dengan Isra Mi'raj yang saya sampaikan sejenak ini, walaupun kita belum pernah diperlihatkan surga dan neraka, minimalnya yakin lewat firman-firman Allah, lewat hadis Rasulullah, lewat peristiwa Isra Mi'raj ini, yakin adanya surga, yakin adanya neraka. Hanya bagaimana kita memproses agar kita kembali dengan Allah, kembali kepada Allah, nanti ditempatkan tempat yang baik yaitu surga. Orang kalau disuruh milih, gak mungkin ada yang mau milih neraka, kecuali mungkin di YouTube ya, artis-artis yang sudah saya siap di neraka. Tapi bagaimana proses kita, pembuktian dari lisan, ucapan, dari niat dan etikot kita hari ini? Salah satunya jaga sholat, dekatkan sholat. Nanti akan ada dampaknya insya Allah dalam kehidupan. Jadikan kesabaran dan sholat sebagai penolong. Demikian yang bisa saya sampaikan. Ayatnya 1 dari surat Al-Isra, ayat yang pertama. Allah telah memperjalankan hambanya di malam hari dengan diperlihatkan tanda-tanda kebesaran Allah, ya kan, di sekelilingnya, agar kami perlihatkan tanda kebesaran dan kekuasaan Allah,
Sesungguhnya dia maha mendengar dan maha melihat. Jadi hari ini pun dilihat oleh Allah, disaksikan oleh Allah. Hari ini juga siapa yang memiliki itikad, niat, azam, niat di dalam hati untuk memperbaiki diri, untuk bertaubat, untuk tadi meningkatkan pundi-pundi amal ketika ingin menghadap Allah, karena Allah juga telah memperlihatkan salah satu tanda-tanda ayatnya yang kemarin kepada saudara kita sudah meninggal, maka kita pun akan meninggal. Sehingga berhati-hatilah kita di dalam menjalani hidup, karena tidak ada satupun orang yang tahu kapan kita akan dipanggil oleh Allah. Sudah hari ini dan seterusnya, ketika kita diberi umur yang panjang, sempatkan untuk silaturahim, sempatkan untuk sharing, sempatkan untuk tausiah. Sebelum ditutup nanti forum ini, apabila ada yang belum paham dari apa yang saya sampaikan, atau ada permasalahan-permasalahan, jangan sungkan-sungkan, silakan ditulis. Kalau saya bisa menjawabnya saya jawab sekarang, kalau tidak bisa menjawab ini, insya Allah di pertemuan yang akan datang. Demikian, mohon maaf. Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.